Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rati Nur Aini dengan NIM 1262052111056. Kali ini kita akan membahas sedikit nih mengenai wakaf dan wasol. Wakaf adalah berhenti atau memutuskan suara pada akhir kalimat yang dibaca serta berganti nafas untuk istirahat. Sedangkan wasol adalah membaca terus, tidak putus-putus, serta menyempurnakan bacaan dan harokat dengan tidak boleh bernafas ketika membacanya. Jadi, secara garis besar, wakaf itu adalah berhenti dan wasol itu adalah terus. Selanjutnya yaitu ada macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari yaitu berhenti untuk latihan atau menguji murid supaya bisa mewakafkan sewaktu-waktu, butuh berhenti secara mendadak di mana saja. Seperti pada potongan ayat ini, wakaf ikhtibari yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian dilanjut lagi la raiba fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Yang kedua yaitu ada wakaf intishari. Wakaf intishari yaitu berhenti untuk jam'ul qari'at, yaitu mengumpulkan macam-macam qiraat karena berbeda-bedanya riwayat bacaan. Seperti pada ayat di sini ada maliki yaumiddin, kemudian wakaf sebentar ganti bacaan seperti bacaan imam yang lain membacanya maliki yaumiddin. Yang ketiga ada wakaf ittirori. Wakaf ittirori yaitu berhenti karena terpaksa atau darurat seperti akan kehabisan nafas, lupa, dan tidak mampu meneruskan. Kemudian yang keempat ada wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari yaitu berhenti yang memang disengaja, tidak ada sebab-sebab seperti wakaf-wakaf di atas. Selanjutnya kita belajar mengenai tanda-tanda wakaf. Di sini ada 11 tanda wakaf. Yang pertama ada tanda mim yang berarti lazim. Ketika ada tanda mim pada kalimat yang ada di Al-Qur'an, maka kita harus berhenti. Kemudian yang kedua ada to yang berarti mutlak. Jika ada tanda tersebut, kita lebih baik untuk berhenti. Kemudian ada jim yaitu yang berarti jaiz. Ketika ada tanda tersebut kita boleh berhenti dan boleh tidak. Kemudian ada kofa yang berarti sigot fi'il amr, dimana ketika ada tanda itu maka kita lebih baik berhenti membaca. Kemudian ada kola yang berarti al-waqfu aula, dimana ketika ada tanda tersebut kita lebih baik untuk berhenti membaca. Kemudian ada tanda za yang berarti mujawas, dia ketika ada tanda tersebut maka lebih baik terus. Kemudian ada shot yang berarti murakhos dan berarti lebih baik terus. Kemudian ada ko yang berarti kila wakaf, ketika ada tanda tersebut maka lebih baik untuk terus. Kemudian ada shola yang berarti al-waslu aula, dimana ketika ada tanda tersebut maka kita lebih baik untuk terus membaca. Kemudian yang ke-10 adalah dimana berarti la waqaf. Ketika ada tanda tersebut maka kita tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Kemudian ada 2.3, ini berarti mu'anakoh, yang dimana ketika ada tanda ini maka kita harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Nah, di sini ada satu ayat sebagai contoh di mana ayat ini memiliki beberapa tanda wakaf. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, jadi pada lafadz ala syai'in wa qalatin nasara, kenapa kita membacanya terus? Karena pada setelah lafadz syai'in itu terdapat tanda wakaf shola yang berarti
al-waslu aula, dimana kita membacanya lebih baik terus, jadi tidak berhenti seperti ala syai kemudian disambung waqalatin nasara, jadi tidak seperti itu. Kemudian ada pada baris kedua yaitu ala syai'in wa hum yatslunal kitab, dan itu sama seperti yang di atas tadi, dimana ada tanda waqaf la. Waqaf la berarti tidak boleh waqaf, jadi kita membacanya terus seperti tadi, ala syai'in wa hum yatslunal kitab. Pada lafaz kitab kita membacanya berhenti karena tanda wakafnya adalah kola, yang berarti al-waqfu aula, berhenti itu lebih utama. Kemudian pada lafaz misla qaulihim kita tadi bacanya berhenti karena pada setelah lafaz qaulihim ada tanda jim yang berarti jaiz, dimana kita boleh berhenti dan boleh tidak. Jadi semisal kita membacanya tidak berhenti seperti ini, alladzina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum, seperti itu. Jika tidak berhenti maka seperti yang awal tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran ada tanda waqaf, maka kita harus mengetahui waqaf itu hurufnya apa, kemudian artinya apa. Jadi kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di sini ada satu ayat lagi, coba kalian baca sesuai dengan tanda-tanda waqaf yang benar ya. Jadi gimana teman-teman? Sudah hafal atau belum nih tanda-tanda waqaf yang harus kita ketahui ketika kita membaca Al-Quran? Jadi seperti itu ya. Next time kita akan bahas banyak lagi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Selamat berjumpa lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.